Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-16 pada halaman 62. Asmaul Husna yang ke-16 pada halaman 62, yaitu nama Allah Al-Kabir. Al-Kabir dalam bahasa Indonesia berarti Maha Besar. Dalam zikir sehari-hari kita mengkabirkan Allah, memahabesarkan Allah melalui zikir yang dinamakan dengan takbir, Allahu Akbar. Apa perbedaan Al-Kabir dengan Akbar? Akbar adalah sifat bagi Allah. Adapun Al-Kabir adalah nama bagi Allah. Tentu nama lebih luas daripada sifat, karena setiap nama Allah adalah sifat bagi Allah. Tapi tidak setiap sifat Allah berarti nama bagi Allah. Akbar itu sifat Allah, tapi bukan nama bagi Allah. Maka enggak mungkin Anda berdoa menyebutkan Akbar dengan kata panggil ya, Allahumma ya Akbar. Enggak mungkin. Tapi Anda bisa mengatakan Allahumma ya Kabir. Karena di antara perbedaan penggunaan sifat Allah dan nama Allah, bahwa nama Allah bisa diucapkan bersamaan dengan kata panggil, ya Allah, ya Rahman, ya Kabir, ya Sami'. Tapi sifat-sifat Allah tidak bisa Anda sebutkan bersamaan dengan kata panggil. Misalnya ya Akbar, itu enggak mungkin. Baik. Jadi Akbar adalah sifat bagi Allah dan Al-Kabir adalah nama bagi Allah. Setiap nama Allah adalah sifat bagi Allah, tapi tidak setiap sifat Allah berarti nama bagi Allah. Maka nama Allah lebih luas daripada sifat Allah. Jemaah sekalian yang saya hormati, takbir yang merupakan arti dari Al-Kabir, satu zikir yang sangat akrab dengan keseharian kita.
Ya, sangat akrab keseharian kita dengan zikir takbir. Kenapa itu? Di antara alasannya karena dalam keseharian sangat banyak hal-hal yang besar. Kadang-kadang sesuatu yang besar membuat kita lupa bahwa ada yang maha besar. Maka agar hati ini tidak membesarkan selain Allah, sehingga Anda pun diperintahkan untuk membesarkan Allah dengan takbir. Mari kita lihat situasi-situasi di mana kita dianjurkan untuk bertakbir. Yang pertama, kita bertakbir di dalam salat. Ketika panggilan salat dikumandangkan, panggilan salat itu berbunyi takbir. Dan ketika kita mengawali salat, kita pun mengawalinya dengan takbir. Saat kita pun melakukan perpindahan gerakan salat, kita pun melakukan proses perpindahan itu dengan takbir. Yang kedua, dianjurkan pula membacakan takbir saat melihat bulan di tanggal 1. Itu yang dinamakan dengan ru'yah. Malam ini tanggal 1 Ramadan Anda lihat, malam ini tanggal 1 Syawal Anda lihat. Ketika Anda melihat bulan pada malam tanggal 1, itu yang dinamakan hilal. Anda diperintahkan untuk membacakan takbir. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat telah terbit bulan, beliau mengatakan Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbana wa rabbuka Allah. Panjang sekali. Kalau saya tidak hafal semuanya, boleh sekedar takbir saja. Sebetulnya boleh, tapi jangan sampai boleh dan berhenti di situ. Boleh hanya sebelum Anda hafal semuanya. Proses berikutnya Anda hafal semuanya. Tapi yang ingin kita jelaskan, saat Anda melihat hilal itu terbit, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amani wal iman wa bis salamati wal islam. Kemudian wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Anda pun diperintahkan untuk banyak bertakbir di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, 1, 2, 3, nanti di tanggal 10 akan ada lebaran haji. Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Anda diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Anda pergi ke pasar, dalam perjalanan bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kalau seperti takbir lebaran? Boleh juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sunnah Nabi yang terlalaikan oleh mayoritas orang. Bahwa apabila telah masuk tanggal 1 Zulhijjah, Anda diperintahkan untuk banyak-banyak membacakan takbir. Takbir dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini dinamakan takbir mutlak, takbir umum, karena tidak terbatas waktu. Kapan saja. Tapi setelah Anda melaksanakan salat Idul Adha tanggal 10,
maka tanggal 11, 12 dan 13 Anda tidak lagi membacakan takbir mutlak, takbir umum, tapi takbir khusus, yaitu bertakbir selesai sholat wajib. Maka di tanggal 1, 11, 12, 13, 3 hari ini yang dinamakan dengan hari tasyrik. Selesai Anda salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Anda istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi adapun dari tanggal 11 sampai tanggal 13, takbir Anda bukan takbir umum di setiap waktu, tapi takbir khusus di setiap selesai salat 5 waktu. Bagaimana kalau takbir itu dilakukan setelah selesai berzikir? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar, boleh juga. Nabi kita tidak membatasi takbir muqayyad itu langsung selesai salat atau boleh selesai zikir. Nabi kita tidak membatasi yang satu atau yang kedua, dua-duanya boleh. Cuman kalau Anda bertakbir selesai zikir, orang udah keburu pulang. Allahu akbar, Allah, belum kita bertakbir subhanallah, subhanallah, orang udah pulang duluan. Jadi baiklah setelah Anda salat Anda ucapkan istighfar, mungkin juga Anda tambahkan Allahumma antas salam. Setelah Allahumma antas salam langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Anda katakan sekali atau Anda katakan 3 kali, bebas-bebas saja. Kemudian diperintahkan pula untuk memperbanyak takbir bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka melontar jumrah dengan takbir. Ketika mereka bertawaf, mereka awali tawaf dengan takbir Bismillah, Allahu akbar. Dan ketika mereka ada di puncak Safa dan puncak Marwah, mereka diperintahkan membacakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berikutnya jemaah sekalian, Anda diperintahkan pula untuk banyak bertakbir di 2 lebaran. Lebaran Idul Fitri, takbir dimulai saat matahari terbenam di akhir Ramadan dan berakhir dengan berakhirnya salat Idul Fitri. Tapi di dalam Idul Adha, Anda bertakbir saat matahari telah terbenam. Bahkan kita sudah bilang dari tanggal pertama, dari tanggal 1 Zulhijjah Anda sudah boleh bertakbir. Dan takbir Idul Adha itu berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah, 3 hari setelah Lebaran. Jemaah sekalian, kemudian Anda pun diperintahkan bertakbir ketika Anda naik kendaraan. Ketika Anda naik kendaraan motor atau mobil atau pesawat, tak bacakan takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sampai akhir. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jemaah sekalian, Anda pun diperintahkan bertakbir apabila dalam safar luar kota Anda mendaki. Barangkali Anda mudik ke kampung halaman, Anda bawa kendaraan sendiri atau Anda naik bis. Ketika kendaraan ini mendaki, Anda diperintahkan untuk membacakan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai pendakian selesai. Berikutnya Anda pun diperintahkan bertakbir ketika menyembelih binatang.
Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang, beliau membacakan bismillah, Allahu akbar. Jangan lanjutkan dengan ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, enggak cocok. Anda akan menumpahkan darah, Anda akan menghilangkan hidup seekor binatang, enggak cocok dengan ar-Rahmanir Rahim. Kalau akal-akalan sih bagus-bagus saja. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, apa salahnya? Salahnya karena enggak cocok dengan apa yang sedang Anda lakukan. Maka Anas radhiyallahu anhu bersaksi, apabila Nabi kita akan menyembelih binatang, beliau membacakan bismillah, Allahu akbar. Jemaah sekalian, berikutnya yang ke-9, Anda diperintahkan bertakbir ketika mendengarkan kabar yang menggembirakan. Oh, kawan kita sepulang sudah pulang dari rumah sakit, Allahu akbar. Jemaah sekalian, dari hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardawna an takunu rubu'a ahli jannah?" Apakah kalian bahagia sekiranya seperempat penghuni surga adalah kalian? Sahabat-sahabat berkata, Allahu akbar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Atardawna an takunu thulutha ahli jannah?" Apakah kalian senang bahwa sepertiga penghuni surga adalah kalian? Sahabat-sahabat bertakbir lagi, Allahu akbar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal arju an takunu syatra ahli jannah." Bahkan saya berharap bahwa separuh penghuni surga itu adalah kalian semuanya. Jadi separuh lagi gabungan. Mulai dari umat Nabi Nuh, Hud, Saleh sampai umat Nabi Isa, ini semuanya separuh. Separuh lagi adalah umat ini. Banyak sekali, emang banyak. Cuman kalau di tengah banyak tuh Anda nggak termasuk, ini yang bahaya. Kalau yang masuk surga cuma 3 dan Anda nggak masuk, itu masuk akal. Tapi kalau separuh penghuni surga adalah umat Islam, tentu sangat banyak sekali. Dan Anda nggak masuk di dalam, ini sangat buruk. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah beramal saleh dan bentangkanlah doa-doa Anda kepada Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta surga. Dan dalam agama kita ada satu ibadah yang terabaikan banyak orang. Ibadah tersebut bernama ihtisab. Meniatkan keinginan dalam satu kebaikan. Misalnya, Anda bersedekah. Apa niat Anda? Dengan sedekah ini aku berniat ingin surga. Ini namanya ihtisab. Nah, oleh sebab itu, kapanpun Anda melakukan kebaikan, niatkan bahwa itu semuanya karena Anda inginkan surga. Jadi berbeda antara ihtisab dengan doa. Kalau doa Anda langsung meminta, ya Allah, aku meminta surga. Tapi kalau ihtisab, Anda melakukan ibadah dulu kepada Allah, tapi itu dengan niat Anda ingin surga. Ya Allah, aku telah salat, maka berikan aku surga. Ya Allah, aku telah bersedekah, maka berikan aku surga. Jemaah sekalian, apapun yang Anda niatkan dalam satu kebaikan akan Anda dapatkan. Dalilnya,
Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang rumahnya sangat jauh dari Masjid Nabawi. Pulang pergi ke masjid melalui jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Akhirnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, "Law ishtaraita himara." Beli sajalah keledai biar kau tidak terlalu capek. Pulang pergi berjalan kaki, rumahmu terlalu jauh. Laki-laki ini mengatakan, "Wahai Ubay, bahkan sekiranya Nabi menawarkan rumahku berada di atap Masjid Nabawi ini, saya enggak mau. Saya tetap memilih rumahku yang sekarang." Kenapa? Beliau mengatakan, aku ingin setiap langkahku itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan laki-laki ini tergolong berani ketika dia mengatakan, seandainya pun Nabi menawarkan rumahku menempel dengan masjid ini, aku enggak mau. Jawaban yang dianggap sangat berani ini dilaporkan kepada Nabi kalau ini salah. Bukan dilaporkan cari-cari muka, tapi dilaporkan kalau ini salah. Maka Nabi SAW berkata, "Kenapa kau mengatakan seperti itu? Seandainya rumahmu menempel dengan masjid ini pun kau tak mau." Kata laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, aku ingin setiap langkahku ke masjid dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ada hitung-hitungannya dengan Allah." Jadi laki-laki ini tahu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan", ya, kebaikan sebesar debu akan ada hitung-hitungannya di depan Allah. Kalau kebaikan sebesar debu ada hitungannya di depan Allah, apalagi satu langkah. Sementara masjid dengan rumahku ini membutuhkan ratusan atau mungkin ribu langkah. "Ya Rasulullah, aku ingin langkah-langkahku dari rumah ke masjid ini dihitung oleh Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laka mahtasabta." Kata Nabi sallam, engkau akan mendapatkan apa yang kau niatkan dalam ihtisab. Jadi ihtisab itu meniatkan atau menginginkan kebaikan, atau meniatkan dan menginginkan pemberian Allah ketika melakukan kebaikan. Misalnya Anda ruku, Anda jangan ruku dan ruku saja. Niatkan sesuatu. Semoga ruku ini penyebab pinggang saya sehat. Semoga gerakan-gerakan salat ini menjadi sebab saya selalu dalam kesehatan. Nabi bersabda, kau akan dapatkan apapun ihtisab. Jadi saya ulangi, apa yang dimaksud ihtisab? Ihtisab adalah apa yang Anda niatkan atau apa yang Anda harapkan dalam kebaikan yang Anda lakukan. Hari ini Anda bersedekah, tidak besar-besar, cuma 5 juta. Besar enggak tuh? Besar ya. Bagi saya besar, bagi Anda kecil. Apa ihtisab Anda dengan sedekah 5 juta itu? Ihtisab Anda ternyata ada satu niat, ada satu keinginan, ada satu harapan. Dengan sedekah ini mudah-mudahan esok lusa aku dalam kesulitan segera menemukan kelapangan. Dengan sedekah ini mudah-mudahan sakitku sembuh. Dengan sedekah ini mudah-mudahan hutang-hutangku segera lunas. Ini dinamakan dengan ihtisab, yaitu berniat atau mengharapkan sesuatu karena Anda telah melakukan satu ibadah. Jemaah sekalian, ini jangan Anda lupakan lagi. Anda dari masjid ke sini dengan langkah-langkah ini, saya kira Anda enggak berihtisab. Langkah-langkah Anda sepertinya biasa aja.
Tapi kalau Anda berihtisab, kenapa Anda melangkah dari rumah ke masjid? Oh, agar langkah-langkah ini menghapus dosa. Oh, agar langkah-langkah ini menjadi sebab kesehatan. Oh, agar langkah-langkah ini membersihkan segala penyakit. Semua yang Anda niatkan saat melakukan kebaikan akan Anda dapatkan. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ketika Anda naik kendaraan, Anda dianjurkan untuk membacakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Setelah itu subhanalladzi sakhkhara lana sampai akhir. Jemaah sekalian, ada satu, mumpung ingat saja, mungkin korelasinya dengan kajian tidak ada, tapi mumpung ingat saja. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man da'a li mu'minin falahu fi kulli mu'minin hasanah. Siapapun yang mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari setiap kaum mukminin. Menurut Anda berapa jumlah kaum mukminin dari zaman Nabi Adam sampai hari ini? Anda nggak tahu kan? Anggaplah jumlah kaum mukminin dari Adam sampai sekarang 10 miliar. Sekiranya Anda doakan kebaikan untuk semua orang-orang yang beriman, doa ini menghasilkan kebaikan untuk Anda sesuai dengan jumlah kaum mukminin. Misalnya Anda bacakan doa yang tersebut dalam Al-Quran, Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni pula kedua orang tuaku, dan ampuni pula setiap orang yang beriman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda akan mendapatkan kebaikan dan pahala sejumlah orang-orang yang beriman. Misalnya nanti Anda dalam sujud mengatakan Allahumma farrij humumal mu'minin. Ya Allah, hilangkan kegelisahan semua orang-orang yang beriman. Berapa jumlah orang beriman saat ini? Adakah 2 miliar? Dengan doa tadi dalam catatan Allah Anda memiliki 2 miliar kebaikan. Cuma sekalian, oleh sebab itu dari malam ini Anda jangan doa diri Anda sendiri. Doakan kaum mukmin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Ya Allah, sehatkanlah aku, sehatkan pula kaum mukminin. Ya Allah, lapangkan sulitku, lapangkan pula kesulitan orang-orang yang beriman. Masya Allah, luar biasa. Jadi siapa yang mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin, maka dia mendapatkan kebaikan sesuai dengan jumlah kaum mukminin. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ke-10 di mana Anda dianjurkan bertakbir adalah ketika melihat kebakaran. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hariq fakabbiru, fa inna at-takbira yutfi'uhu." Apabila kalian melihat takbir, maka ulang-ulang takbir. Sebagian orang azan, bukan azan, salah. Tapi kalau ada takbir, teruslah, kalau ada kebakaran, teruslah membacakan takbir. Allahu Akbar, Allah, sambil Anda padamkan tentunya. Jangan takbir lalu Anda duduk, enggak. Dalam agama ini wajib berusaha. Sambil Anda padamkan api itu, sambil Anda bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, fa inna takbira yutfi'uhu, karena takbir itu memadamkan api. Apa rahasianya? Rahasianya jamaah sekalian, api adalah bahan dasar dari syaitan, bahan dasar dari jin. Sehingga apabila Anda ucapkan kebesaran Allah, saat api ini berkobar, maka dia akan tunduk, maka dia akan melemah, dia akan padam. Anda jangan berpikir api itu benda mati.
Api itu memiliki komunikasinya sendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika api itu dinyalakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berkata, wahai api, untuk Nabi Ibrahim saja kau jadilah dingin. Akhirnya api itu jadi kulkas untuk Nabi Ibrahim. Api jadi kulkas. Kalau yang bikin api memerintahkan ya bisa, Anda saja yang nggak bisa. Maka apabila Anda melihat kebakaran, bacakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya, Anda diperintahkan pula banyak-banyak bertakbir dalam situasi salat minta hujan. Oh, sudah 6 bulan tidak turun hujan. Ya sudah, jamaah al-muhajirin, mari kita lakukan salat istisqa. Bagaimana caranya salat minta hujan? Salat minta hujan 100% seperti salat lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa takbir rakaat pertama? Rakaat kedua berapa kali takbir? 5. Rakaat pertama bacakan sabbihis, rakaat kedua bacakan hal ataka. Selesai salat istisqa, sampaikan khutbah. Selesai khutbah, baliklah pakaian yang bisa dibalik. Kalau misalnya Anda pakai serban begini, sudah dibalik. Kalau misalnya Anda pakai baju, perlu dibalik nggak? Balik juga, tapi jangan sampai buka baju. Kalau misalnya Anda pakai jas seperti ini, dibalik atau dibuka. Beberapa hari lalu, Raja Salman mengirimkan perintah ke Imam Besar Masjidil Haram melakukan salat istisqa. Alhamdulillah kebetulan saya pas ada di sana. Akhirnya Syekh Sudes mengatakan besok jam 7 kurang 15 menit seluruh jamaah diminta untuk berkumpul di Masjidil Haram ini, karena berdasarkan perintah dari Raja Salman agar kita salat minta hujan. Sudah berbulan-bulan tak turun hujan. Hasilnya seperti Anda lihat. Apa hasilnya? Turun hujan lebat sekali. Bahkan sewaktu di Madinah kita pergi ke masjid, ternyata salju, hujan es. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi ketika Anda sudah selesai melakukan salat istisqa, Anda dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Anda diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Nomor 2, Anda pun diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Anda pun diperintahkan untuk bertakbir ketika kelahiran seorang anak. Anak Anda lahir, cucu Anda lahir, azankan Allahu Akbar, Allah, seperti azan salat. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi intinya zikir takbir ini zikir yang diperintahkan dalam banyak kondisi. Antara lain kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Nah, maksudnya bahwa kemahabesaran Allah yang kita ucapkan dalam takbir sesuatu yang akrab dengan kita sehari-hari. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, saya ingin tegaskan kembali kenapa begitu sering kita diperintahkan membacakan takbir itu, agar Anda tidak membesarkan siapapun selain Allah. Kadang-kadang Anda membesarkan pekerjaan Anda, maka dikumandangkanlah takbir untuk Anda segera salat. Dengan Anda mendengarkan takbir itu, mudah-mudahan Anda melihat pekerjaan ini kecil, tinggalkan. Anda sedang tidur nyenyak. Bagi Anda tidur nyenyak ini sangat penting bagi Anda. Bagi Anda tidur nyenyak ini sangat besar bagi Anda.
Lalu dari masjid dikumandangkan kebesaran Allah untuk Anda salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Anda dengarkan kebesaran Allah dalam takbir, saat itu juga hendaknya Anda melihat selain Allah itu kecil. Tidur saya ini kecil, pekerjaan saya ini kecil, bisnis saya ini kecil, rapat saya ini kecil. Tak lagi ada yang besar kalau sudah dikumandangkan kebesaran Allah. Itu rahasia kenapa sangat sering sekali kita membacakan takbir. Jemaah sekalian yang saya hormati, perhatikan penulis berkata, Al-Quran menyebutkan Asma'ul Husna Al-Kabir sebanyak 6 kali. Sebanyak 6 kali. Dan mayoritas penyebutan Al-Kabir dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan Al-Azim, selalu digandengkan dengan Al-Ali, atau digandengkan dengan Al-Muta'al. Di sini misalnya surat Al-Hajj ayat 2, Allah berfirman wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar. Jadi 6 kali Al-Quran menyebutkan Al-Kabir, hampir semuanya berdampingan dengan Al-Ali atau Al-Muta'al, yang artinya Allah maha tinggi, Allah maha besar. Kenapa digandengkan kemahatinggian dan kemahabesaran? Karena jemaah sekalian, dalam kehidupan manusiawi kita, tidaklah seseorang dinamakan sempurna kalau dia besar. Tidaklah seseorang dinamakan ideal kalau dia tinggi. Tapi kalau misalnya Anda katakan si fulan itu tinggi, besar, oh itu ideal sekali. Nah, tinggi besar sanjungan untuk manusia, kesempurnaan untuk manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesempurnaan bagi manusia melainkan Allah di atas kesempurnaan itu. Kecerdasan, kesempurnaan bagi manusia, maka Allah Al-Alim, maha tahu segala-galanya. Kekuatan adalah kesempurnaan bagi manusia, maka Allah Al-Qawi, maha kuat di atas segala-galanya. Maka tinggi besar adalah kesempurnaan untuk fisik manusia, maka Allah pun menyebut dirinya wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwa sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi dan dia pula yang maha besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita mengatakan penggandengan maha tinggi dan maha besar antara lain menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh ruang. Allah maha tinggi, Allah maha besar. Maha tinggi, maha besar menunjukkan bahwa Allah melampaui segala batas-batas ruang. Tidak ada ruang atas dan bawah yang membatasi Allah, dan tidak ada arah yang empat membatasi Allah. Allah maha tinggi, Allah maha besar, maka Allah itu tidak terbatasi oleh ruang-ruang yang ada. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, apa penafsiran Al-Kabir? Catatan penulis dalam buku ini dikutip dari catatan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau berkata Al-Kabir adalah berarti yang memiliki segala sifat kemuliaan dan segala sifat keagungan. Itulah arti dari Al-Kabir. Maha besar dengan arti segala keagungan ada pada Allah, segala kemuliaan ada pada Allah. Bapak Presiden kita besar, tapi apakah segala keagungan ada pada diri beliau? Tidak. Keagungan beliau cuma satu, yaitu jabatan. Jadi hanya satu keagungan untuk pemerintah. Pemerintah itu dinamakan besar.
Sementara Allah itu maha besar karena semua keagungan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekayaan adalah keagungan. Bukankah Allah maha kaya? Kekuatan adalah keagungan. Bukankah kekuatan Allah di atas segala kekuatan? Kekuasaan adalah keagungan. Bukankah kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan? Kecerdasan adalah keagungan. Bukankah ilmu Allah menjangkau segala-galanya? Jadi tidak ada keagungan yang tidak ada pada Allah. Semua keagungan ada pada Allah. Itulah arti dari Al-Kabir, Allah Maha Besar. Dalam diri Anda boleh jadi ada satu keagungan, tapi cuma satu. Yang lebih banyak dalam diri Anda adalah kekecilan. Oleh sebab itu Anda nggak boleh merasa besar. Anda nggak boleh merasa besar, walaupun Anda besar dari segi jabatan, tapi itu dari aspek jabatan saja Anda besar. Dari aspek-aspek lain itu Anda nggak ada apa-apanya. Jabatan Anda besar, oke. Kekayaan Anda nggak ada apa-apanya. Kecerdasan Anda nggak ada apa-apanya. Akhlak mulia Anda nggak ada apa-apanya. Ibadah Anda nggak ada apa-apanya. Anda besar hanya dalam satu aspek. Dalam semua aspek Anda tidak ada apa-apanya. Maka agama mengatakan jangan kalian sombong. Betul di tangan kalian ada kebesaran, tapi itu cuma satu. Keterbatasan, kekurangan kalian jauh lebih banyak. Jangan besarkan diri hanya dengan satu kebesaran, karena kelemahanmu jauh lebih banyak. Maka orang-orang besarkan diri itu adalah orang yang lupa, orang yang lalai, orang yang lupa bahwa kelemahannya jauh lebih banyak, kekurangannya jauh lebih banyak. Jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya penulis berkata, besar kedudukan Allah dan kehormatan Allah. Besar kedudukan Allah karena Allah adalah ilah. Besar kedudukan Allah karena sifat Allah segalanya sempurna. Maka kecillah di hadapan kemuliaannya segala yang besar. Ini ucapan Imam Al-Khattabi. Allah maha besar, maka tidak lagi ada yang besar di depan Allah. Semua yang besar itu hanya belum dihubungkan dengan Allah. Adapun begitu telah dihubungkan dengan Allah, maka tidak lagi ada yang besar. Bapak Presiden itu besar kalau dihubungkan dengan saya. Tapi kalau Bapak Presiden itu dihubungkan dengan Allah, Bapak Presiden itu hanya debu. Kecil sekali. Presiden Amerika itu besar kalau dibandingkan dengan rakyat. Tapi kalau dihubungkan dengan Allah Azza wa Jalla, Presiden Amerika Serikat itu hanya seujung kuku. Kecil sekali. Seujung kuku pun tidak ada. Jemaah sekalian, agar Anda tahu kemahabesaran Allah, Nabi SAW bercerita. Ini cerita Nabi. Anda jangan kemana-mana. Nabi SAW bersabda, nanti pada hari kiamat Allah meletakkan langit di atas satu jari, dan Allah meletakkan bumi di atas satu jari. Allah meletakkan sungai dan laut-lautan di atas satu jari. Allah meletakkan batu-batuan di atas satu jari. Allah meletakkan gunung dan kayu-kayuan di atas satu jari. Summa yahuzzuhunna, kemudian Allah menggoncangkannya. Kemudian Allah mengatakan, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Ini di depan semua manusia. Setelah Allah bangkitkan semua manusia, dan yang pertama kali dibangkitkan tentunya adalah Nabi SAW. Yang kedua dibangkitkan adalah orang-orang yang dimakamkan di Madinah di pemakaman Baqi. Setelah manusia dibangkitkan, dihimpun oleh Allah di satu tempat bernama Mahsyar.
Allah ingin menampakkan arti dari Malik Yaumiddin. Allah yang maha berkuasa pada hari pembalasan. Bagaimana Allah menampakkan kekuasaannya pada hari pembalasan? Kata Nabi sallam, wada'allahu samawati fi usbu'. Allah meletakkan 7 lapis langit di atas 1 jari. Dan Allah meletakkan 7 lapis bumi di atas 1 jari. Lalu Allah meletakkan lautan dan sungai-sungai di atas 1 jari. Lalu Allah meletakkan gunung dan kayu-kayu di atas 1 jari. Setelah itu yahuzzuhunna, Allah menggoncangkan, menggetarkannya, sambil Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan firman Allah di akhir surat Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka orang-orang kafir ini tidaklah mengagungkan Allah, padahal langit dan bumi pada hari kiamat hanya satu genggaman di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, Anda jangan kemana-mana, Anda jangan berpikir Allah itu punya tangan berarti. Ya, Nabi bilang punya tangan. Kalau begitu tangan Allah itu fisik, tangan Allah itu organ tubuh. Oh, Anda nggak boleh mengatakan begitu. Anda bisa kufur kalau Anda katakan, Nabi katakan Allah punya tangan dan tangan Allah itu organ. Salah. Yang mesti Anda katakan, Nabi mengatakan Allah punya tangan, titik. Apakah itu organ, anggota tubuh? Enggak. Anda enggak boleh berbicara, berpikir sejauh itu. Ya sudah, kita kumandangkan azan sebentar. Afwan, mungkin selesai sholat, izin kita tidak ada sesi tanya jawab dulu. Agak berat juga nih suaranya. Harus teriak baru keluar. Kalau nggak teriak nggak keluar apa-apa. Iya, izin. Kalau gitu kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.